Banyak sekali pertanyaan mengenai di frekuensi berapa kita harus menggunakan, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang sederhana, misalkan di warung atau lagi camping, hiking, touring, dan lain sebagainya. Saksikan terus video ini, mungkin dapat memberikan pencerahan. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk yang berkesudian. Kalau yang tidak sudi ya mau bagaimana lagi? Ya nggak, rasakan. Baik, sebagaimana judul ya, ini adalah sebuah opsi bagi rekan-rekan pengguna ataupun yang baru menggunakan alat komunikasi berupa radio komunikasi. Karena ya memang demikian kenyataannya, banyak sekali rekan-rekan yang bertanya atau teman-teman, "Bang, di berapa nih frekuensi kalau kita mau touring? Bang, di berapa nih kita mau camping?" Atau misalkan ya kebutuhan-kebutuhan keluarga lah, hanya sebatas hotel Tenggo to hotel Tenggo gitu, HT to HT, hati ke hati. Istilah kata ya sederhana lah, kebutuhan-kebutuhan sederhana lah yang apalagi cuma insidentil ya, temporer lah gitu, nggak terus menerus. Nah, tuh bagaimana nih gitu, kebutuhan-kebutuhan penduduk, ada pawai misalkan anak-anak, kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun sosial dan lain sebagainya, kita harus gunakan frekuensi berapa gitu kan, dan apakah itu harus izin dulu? Oke. Namun sebelumnya kita disclaimer dulu nih gitu, poin-poin ya, terutama untuk yang baru-baru nih. Poin yang pertama, berhubung di Indonesia ini memang kenyataannya ya harus diterima ya, tidak ada frekuensi yang boleh dipergunakan secara bebas. Dalam arti kata harus mengikuti undang-undang dan harus memiliki izin. Nah, itu satu ya. Tidak seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri itu memang ada alokasi frekuensi khusus untuk penduduk, utama seperti yang kita bilang tadi, untuk kebutuhan-kebutuhan sederhana. Misalkan ya kita mau benerin antena TV nih, biar nggak teriak-teriak kan, satu pakai HT di bawah, satu di atas, berhubung lantai 3 misalnya atau lantai 2. Masa harus izin dulu begitu kan, yang membuat benerin anten atau toren gitu dan lain sebagainya kan terlalu membagongkan gitu kalau bahasa milenial ya kan. Nah, jadi memang di luar ada frekuensi khusus disediakan, dan itu power outputnya juga dibatasi dan hanya untuk handy transceiver alias portable ya. Itu satu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ya mau tidak mau memang kita harus mengikuti aturan. Tapi sebenarnya pemerintah, ya mungkin kita berpikir, wah pemerintah nih ngeduitin semua gitu kan. Tapi sebenarnya nggak begitu juga. Pemerintah sudah mengalokasikan namanya frekuensi penduduk. Ini ya, yang identik dengan organisasinya itu Radio Antar Penduduk Indonesia. Jadi sebenarnya pemerintah mengalokasikan frekuensi untuk dipergunakan penduduk nih, untuk berbagai macam kepentingan penduduk atau keperluan penduduk, di Perum kah, di perumahan gitu, untuk keamanan, untuk ngeronda, untuk apalah segala macam, touring termasuk tadi camping apa segala macam, silahkan dipergunakan ya, karena itu udah disediakan untuk penduduk. Jadi bagaimana nih, ini adalah opsi yang paling aman Anda pergunakan gitu, terutama yang baru-baru dan untuk kepentingan-kepentingan sederhana, apalagi temporer seperti tadi. Jadi frekuensi yang paling aman untuk Anda gunakan adalah sebagai penduduk Indonesia nih 142.000 MHz sampai 143.600 MHz. Oke, kita lanjutkan biar nggak salah paham nih. Memang ketika kita menggunakan frekuensi ini alokasi untuk Radio Antar Penduduk Indonesia, sudah ada aturan mainnya. Jadi pemerintah untuk ya ketertiban apa segala macam lah, buatlah organisasinya itu rapi gitu kan, Radio Antar Penduduk Indonesia. Itu seolah-olah kepanjangan tangan lah,
kepanjangan tangan pemerintah untuk menertibkan penggunaannya kan di range frekuensi PHF 142 sampai 143.6 MHz ini gitu. Tapi ya nggak serta-merta haram yang penduduk yang belum menjadi anggota RAPI haram menggunakan frekuensi ini, tidak begitu bro. Nah, dan di sisi lain organisasi juga mestinya harus paham harus lebih luas bahwa kasihan kan penduduk Indonesia yang istilahnya dia tidak tahu kemudian atau tidak minat untuk masuk ke organisasi kan, tapi ada kebutuhan untuk menggunakan frekuensi radio komunikasi yang sederhana dan temporer. Kasihan kan nggak ada alokasinya, maka persilahkanlah para penduduk ini. Justru radio antar penduduk sebagai organisasi radio komunikasi hobi sekaligus sosial seharusnya lebih luas gitu, dipersilahkan. Jangan ini udah anggota belum, udah punya call sign atau diusir kan begitu kan. Wah, bagaimana orang mau simpati kan kalau seandainya seperti demikian ya. Jadi justru malah lebih harus merakyat, harus lebih dekat kepada penduduk dan memfasilitasi bahkan keperluan-keperluan penduduk yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan, sehingga itu juga sebenarnya nanti akan berimbas positif kepada organisasi. Ya diharapkan kedepannya orangnya juga menjadi anggota RAPI juga biar lebih legal, biar lebih resmi. Oke ya, jadi ini adalah opsi buat teman-teman yang baru gunakan atau mau pakai radio komunikasi keperluan-keperluan sepele, keperluan-keperluan sederhana, apalagi temporer gitu. Di range frekuensi ini malah lebih aman untuk digunakan. Hanya saja tata caranya begini, kita scan dulu gitu kan, kita perhatikan dulu apakah di frekuensi ini ada yang gunakan atau tidak, ada yang sedang berkomunikasi atau tidak. Kita cari yang kosong aja. Ya berhubung kan cuma pakai Hotel Tenggo saja dengan antena standar, ya sebagus-bagusnya, sejauh-jauhnya juga ada batasannya kan, hanya untuk portable, jarak dekat lah. Kita cari dulu frekuensi yang kosong di range frekuensi ini, penduduk ini kita dengerin. Nah, kalau nggak ada kosong ya silahkan dipergunakan gitu. Kalaupun ada nanti yang monitor, ada yang masuk, ada yang nanya, itu kita komunikasi saja. Mohon maaf Pak, kita lagi pinjam frekuensinya nih untuk kebutuhan bla 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 bla. Kenalan aja biasa, komunikasi gitu. Dan orang organisasi juga atau anggota RAPI ya jangan terlalu udah punya call sign belum nih, segala macam gitu. Kalau udah jelas kepentingannya, keperluannya, apalagi hal-hal yang bermanfaat ya kenapa tidak, dipersilahkan aja, malahan dibantu kan gitu ya. Nah begitu bro. Minta izin, apalagi kalau touring nih masuk ke sini, ke daerah lain kan bisa saja berubah lagi, minta izin lagi, mohon maaf Pak, kita lagi touring nih, mau pinjam jalur gitu kan, barangkali diperkenankan, kalau enggak ya kita bergeser lagi ke frekuensi yang lain gitu. Nah begitu ya. Jadi daripada menggunakan frekuensi-frekuensi yang kita tidak tahu, sebenarnya pemerintah sudah mengalokasikan frekuensi untuk dipergunakan penduduk, walaupun ada aturan-aturan mainnya. Kita harus pada akhirnya nanti katakanlah daftar juga masuk organisasi dan lain sebagainya. Itu kembali lagi kepada kebutuhan rekan-rekan. Yang jelas untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan sederhana yang seperti kita sampaikan secara gamblang sebelumnya, pergunakanlah di frekuensi ini. Demikian, mohon maaf bila ada salah-salah kata, silahkan kalau ada koreksi apa segala macam, komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton.